Trump menjelaskan dalam operasi penangkapan Maduro, pasukan khusus Amerika Serikat menyerbu fasilitas-fasilitas militer Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu pekan lalu menyatakan bahwa Amerika Serikat mengambil alih kendali sementara atas Venezuela setelah pasukan khusus Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah operasi militer dan membawanya ke New York untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba. Trump menjelaskan dalam operasi penangkapan Maduro, pasukan khusus Amerika Serikat menyerbu fasilitas-fasilitas militer Venezuela dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Caracas. Dalam operasi tersebut, Maduro ditangkap di sekitar salah satu rumah amannya. Maduro dan istrinya Cilia Flores kemudian dibawa ke kapal Angkatan Laut Amerika di lepas pantai Venezuela sebelum diterbangkan ke Amerika Serikat pada Sabtu malam. Selanjutnya Trump mengatakan sebagai bagian dari pengambil alihan Venezuela, perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat akan masuk ke Venezuela yang tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang telah lama rusak parah. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. Sementara itu OPEC Plus tetap berpegang pada rencana untuk menangguhkan peningkatan pasokan pada kuartal pertama. Organisasi tersebut menyatakan keputusan itu didasari oleh pasar global yang menghadapi surplus sembari menunggu kejelasan apakah penangkapan Presiden Venezuela akan berdampak pada pasokan minyak global. OPEC Plus tetap berpegang pada rencana untuk menangguhkan peningkatan pasokan pada kuartal pertama. Pasalnya pasar global menghadapi surplus dan kelompok tersebut menunggu kejelasan apakah penangkapan mendadak pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat akan berdampak pada pasokan. Anggota utama yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia sepakat untuk mempertahankan tingkat produksi hingga akhir Maret. Ketetapan ini sekali lagi mengesahkan putusan yang pertama kali dibuat pada November untuk menangguhkan serangkaian peningkatan cepat tahun lalu. Pada delegasi mengatakan mereka tidak membahas Venezuela selama konferensi video 10 menit tersebut dan bahwa masih terlalu dini untuk menilai bagaimana merespons situasi yang sedang berlangsung. Organisasi negara-negara eksportir minyak dan mitranya menghadapi berbagai tantangan. Harga minyak mentah mendekati level terendah dalam 4 tahun dan perkiraan meluas bahwa melimpahnya pasokan dan lesunya permintaan akan memicu kelebihan pasokan yang memecahkan rekor. Gejolak besar akhir pekan lalu di negara anggota Venezuela merupakan titik tekanan geopolitik terbaru dalam serangkaian peristiwa dari Rusia hingga Yaman yang juga mengaburkan prospek ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, misalnya indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat 2 Januari mengalami tahun 2026 dengan mematahkan tren penurunan selama 4 hari berturut-turut, didorong oleh kenaikan saham produsen chip Nvidia dan Intel serta Boeing. Saham-saham chip memberikan dorongan pada perdagangan di hari Jumat dengan indeks semikonduktor Philadelphia naik 4%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan dengan mencatatkan rekor penutupan tertinggi di perdagangan perdana tahun 2026. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham small mid caps di tengah koreksi saham perbankan big caps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melesat 1,17% di level 8.748,13 di akhir perdagangan perdana tahun ini, Jumat. Ini merupakan rekor harga penutupan tertinggi sepanjang masa atau all-time high baru setelah sebelumnya dicatatkan di 8 Desember 2025 di level 8.710,69. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik melesat 6,56%, sektor teknologi naik 4,47%, dan sektor barang konsumen siklikal menguat 3,47%.
Sedangkan indeks sektoral yang melemah sektor keuangan turun 0,87% dan sektor kesehatan melemah 0,58%. Beberapa saham yang menjadi penopang utama IHSG diantaranya saham DCII ditutup melesat 10% di level Rp220.000 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 7,78% di level Rp1.180 per saham. Saham VKTR ditutup melejit 17,16% di level Rp990 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 5,84% di level Rp6.800 per saham. Saham Bumi ditutup naik signifikan 14,75% di level Rp420 per saham. Saham BYAN ditutup menguat 4,14% di level Rp16.350 per saham. Dan saham JPFA ditutup menguat 10,69% di level Rp2.900 per saham. Sementara itu di tengah IHSG menguat signifikan dan catatkan rekor, kondisi berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah justru mengalami pelemahan di perdagangan perdana di 2026, terlemah ketiga di Asia. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat pekan lalu, rupiah ditutup melemah 0,21% di posisi 16.725 per dolar Amerika. Rupiah berada pada posisi yang relatif lebih rentan karena adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan fiskal serta ketergantungan pada arus portofolio asing. Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah lantaran terbentuknya ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan Bank Indonesia. Dengan potensi lonjakan inflasi di kuartal 1 2026, baik karena faktor musiman maupun dorongan permintaan. Dan pelebaran defisit APBN yang menuntut pembiayaan besar, ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter mungkin masih akan terbatas. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk telah menetapkan kurs sebesar Rp16.720 per dolar Amerika untuk dividen interim tahun buku 2025. Investor akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp145,14 per saham dengan total keseluruhan dividen tunai interim mencapai Rp4,18 triliun. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk telah menetapkan kurs dividen sebesar Rp16.720 per dolar Amerika untuk dividen interim. Alhasil investor akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp145,14 per saham. Sekretaris Perusahaan PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Maharani Cindy menjelaskan, kurs yang digunakan untuk pembagian dividen interim tahun buku 2025 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dividen tunai interim yang akan dibagikan dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp4,18 triliun. Sebelumnya, manajemen perseroan telah mengumumkan pembagian dividen interim sebesar $250 juta Amerika yang bersumber dari laba bersih tahun buku 2025 yang berakhir pada 30 September 2025. Manajemen menjelaskan bahwa pembagian dividen interim tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi yang disetujui Dewan Komisaris pada 17 Desember 2025. Adapun dividen tunai interim akan dibayarkan dalam mata uang rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 2 Januari 2026 sebagai dasar konversi. Manajemen Adro akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perseroan. Berbagi sumber, IDEX Channel.